Selamat pagi, apa kabarnya? Pastinya kabarnya baik ya adik-adik, semuanya dalam keadaan sehat. Iya, pasti adik-adik semua sudah naik kelas nih sekarang ya. Yang kelas 3 naik ke kelas 4, yang kelas 4 naik ke kelas 5. Iya dong Kak, tapi hari ini kita masih beribadah di sini. Nanti minggu depan adik-adik yang naik kelas 5 sudah ibadah di kelas 5. Yang naik kelas 4 Masih di sini Kak. iya gitu. Iya Kak, sekarang adik-adik kita nyanyi dulu ya sebelum memulai ibadah. Kita mau gerakan badan kita supaya yang lemes-lemes semangat ya. Kita mau mulai ibadah kita. Ayo Kak. Ya, sip. Kepak-kepakkan tanganku, digeling-geling kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang sebelum kita mulai, Kakak pimpin dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat-Mu, kasih setia-Mu pada kami. Kami boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih sertai kami dari awal sampai akhir, sehingga boleh segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kak Josephine ngapain? Kok lihat termometer ganti-ganti? Kak, pegang deh, aku anget deh Kak. Iya Kak. Berapa emang termometer? 36,1 sih Kak. Yang ini 36 Kak. Begini Kak, 36 Kak. Iya nggak apa-apa kan normal itu. Iya, tapi aku batuk-batuk Kak. Aku takut sakit Kak. Sebentar ya Kak, aku cek saturasi oksigenku ya Kak. 96 Kak. Aku takut sakit Kak. 96 kan normal itu. Waspada boleh, tapi nggak boleh sampai berlebihan, apalagi sampai ketakutan gitu. Gak apa-apa ya Kak ya, ini ya Kak ya. Apa? Oh gitu ya Kak. Jadi bisa aktivitas lagi ya Kak. Iya, kita nyanyi ya. Judulnya jangan takut. Jangan takut ya Kak ya. Iya. Oke. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat.
takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Nah, jadi Kak Josen nggak boleh takut karena Tuhan Yesus selalu beserta kita, bersama-sama kita. Wah, Kak, itu sama dengan tema minggu kita hari ini, Kak. Mempercayai Allah ketika aku takut. Firman Tuhan hari ini dibaca dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Adik-adik, kita akan belajar dan bersyukur akan perlindungan Tuhan dan mohon kepada Allah untuk kekuatan dan keberanian ketika kita takut. Ya, adik-adik, nanti Kak Sarah akan membawakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak Todo, adik-adik, kita mau bernyanyi ya, Kak. Iya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Supaya nggak takut ya, Kak. Betul itu. Ayo, adik-adik kita nyanyi dulu ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik. Hai, bagaimana kabarmu? Sudah mulai tahun ajaran baru ya di sekolah ya? Kelas baru? Tentu teman-teman Zoom-nya baru juga dong ya. Merasa tidak nyaman? Atau cemas? Atau takut dengan kelas yang baru? Dengan orang-orang yang baru? Kalau ada yang merasa takut, maka pada hari ini Tuhan mau berfirman pada kita bahwa harus mempercayai Allah ketika aku takut. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir dalam diri kami sehingga kami dimampukan untuk dapat mengendalikan pikiran, hati dan tubuh kami, supaya kami sungguh-sungguh menyerap firman Tuhan pada hari ini. Sabdalah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, rasa takut itu adalah hal yang lumrah dalam hidup manusia. Coba bayangkan kalau adik-adik tidak takut api. Adik-adik langsung aja masukkan tangannya ke api. Nah, namun kalau rasa takut ini sering-sering terjadi, itu tentu sudah tidak baik adik-adik. Hidup menjadi tidak nyaman. Sebenarnya, bagaimana sih kalau kita bertindak saat ada hal-hal yang menakutkan? Yuk kita belajar dari Nabi Elisa dan bujangnya. Bujang itu artinya pembantunya ya. Menghadapi musuh Israel, yaitu orang Aram. Kisahnya ini diambil dari 2 Raja-Raja 6, ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja 6, ayat 8 sampai 23. Adik-adik, saya harap adik-adik telah membaca kemarin, atau kalau adik-adik belum membaca, nanti baca ya. Nah, dalam kitab itu dituliskan, Raja Aram itu sedang berperang melawan Israel. Raja Aram itu sudah atur strategi nih, menghadang Israel di suatu tempat. Nah, si
Nabi Elisa menyuruh pembantunya untuk bicara ke Raja Israel supaya jangan melewati tempat yang sedang dihadang oleh Raja Aram. Nah, ternyata Elisa itu cukup sering loh memberitahu Raja Israel tentang rencana-rencana orang Aram. Tentu Raja Aram merasa gusar. Kok strateginya selalu saja diketahui oleh orang Israel? Dia merasa, ataukah mungkin dia merasa ada mata-mata di tengah-tengah bangsanya sendiri. Namun ada pegawainya si Raja Aram mengatakan bahwa yang memberitahu itu sebenarnya seorang nabi yang tinggal di Israel, yaitu Elisa. Wah, Raja Aram jadinya marah ya, dan dia langsung mengatur strategi dia, lalu menyuruh pegawai-pegawainya untuk mencari Nabi Elisa. Nah, pegawainya itu mengatakan bahwa Elisa itu ada di kota Dotan, ya. Nah, Raja Aram itu mengirim ke sana kuda, kereta, tentara yang sangat besar. Sampailah pasukan Aram itu di waktu malam nih mengepung kota Dotan, mau menangkap Elisa. Nah, abdinya Elisa atau bujangnya Elisa tersebut atau pembantunya besok paginya itu melihat, dia langsung cemas dan takut. Dan dia melihat, wah ini pasukannya banyak sekali yang akan menyerang, dan mereka kan hanya sedikit, hanya berdua gitu ya. Dan dia takut sekali sampai dia berkata, Tuan, kita celaka nih, kita dikepung oleh pasukan Raja Aram katanya. Tapi Elisa tetap tenang. Dia mengatakan, nggak usah takut. Pasukan kita lebih banyak yang menyertai daripada pasukan mereka. Katanya begitu. Terus Elisa pun berdoa. Elisa berdoa. Elisa meminta Tuhan untuk membukakan mata pembantunya itu. Nah, Tuhan tolong bukakan mata pembantu saya gitu ya. Nah, Tuhan membukakan mata si pembantu tersebut dan memberi penglihatan. Tampaklah gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi pasukannya lebih besar daripada pasukan si Raja Aram. Nah, kemudian orang-orang Aram masih mengelilingi Elisa. Elisa berdoa lagi, Tuhan, bukakanlah mata mereka. Maka Allah membutakan mata pasukan Raja Aram itu. Elisa bilang gini, kepada mereka kan sudah dibutakan tuh matanya, mata pasukan orang Aram itu. Elisa berkata pada mereka, jalan kamu salah loh, bukan dari sini. Nah, dan bukan kota ini yang kamu cari. Ayo ikutin aku. Nah, lalu Elisa menuntun mereka dan mengantar mereka kepada orang yang mereka cari. Kamu kan mau mencari seseorang. Nah, saya akan antar kamu ke tempat yang kamu cari. Ternyata diantarnyalah mereka ke kota Samaria. Dan ketika itu Elisa juga meminta Tuhan membukakan mata pasukan Aram ini. Dan ketika dibuka matanya mereka heran. Mereka ternyata ada di tengah kota Samaria. Nah, kemudian mereka dihadapkan kepada Raja Israel. Nah, Raja Israel kemudian melihat ada banyak sekali musuh-musuhnya. Raja Israel bertanya pada Elisa, apa mereka saya bunuh? Mereka kita bunuh aja enggak gitu. Tapi Elisa bilang, jangan. Hidangkan saja makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan, minum, dan pulang kepada tuannya, kepada Raja Aram. Gitu. Nah, Raja Israel menuruti apa yang kata Elisa, dan mereka dijamu dengan makanan besar. Dan kemudian setelah mereka makan dan minum, mereka dibiarkan pulang. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan orang Aram yang memasuki Israel. Nah, adik-adik, itu tadi cerita di dalam Alkitab tentang Nabi Elisa. Adik-adik, apa yang dapat kita teladani dari cerita tersebut? Hikmat dan iman. Elisa bisa mempunyai penglihatan tentang di mana musuh yang akan menghadang. Mengapa bisa demikian? Karena Elisa punya iman yang kuat kepada Allah.
Kalau nggak punya iman yang kuat kepada Allah, nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Yang kedua, peristiwa pembantunya ketakutan, sementara Elisa tenang-tenang saja. Berarti Elisa tahu ada persoalan, tapi Elisa tidak mau fokus pada persoalan itu. Elisa fokus terhadap pengharapan akan pertolongan Tuhan. Dia tahu itu ada masalah, tapi dia nggak mau. Dia tidak mau takut di situ, tapi dia ingat, oh iya, ada pengharapannya di dalam Tuhan. Dia tahu ada pertolongan Tuhan. Itu dengan dikirimnya penglihatan tentang gunung dan kuda dan kereta tadi. Yang ketiga, dalam pengharapannya, Elisa terus berdoa, Tuhan bukakanlah mata dia. Tuhan tutuplah mata dia. Nah, seperti itu. Sehingga Elisa, dengan berdoa itu, Elisa diberi jalan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Lihat, Elisa justru membawa para musuhnya ke depan raja. Harusnya Elisa ya yang dibawa ke depan raja Aram. Tapi justru Elisa yang membawa para musuh itu ke depan raja. Nah, alih-alih rasa takut, justru persoalan besar terselesaikan dengan dijamu makannya para musuh, dan para musuh itu balik kembali kepada Raja Aram. Jadi, adik-adik, jika kamu merasa takut, tetap beriman, percaya bahwa ada Tuhan yang menyelesaikan rasa takutmu. Hadapi dan selesaikan masalahmu, dan tetap berdoa. Dalam kendali Tuhan, hal-hal yang kamu takutkan menjadi tak berarti, dan damai sejahtera Allah hadir atasmu. Kamu takut nggak masuk sekolah? Nggak usah fokus terhadap nggak masuk sekolah. Kamu terus aja ikut belajar Zoom dari guru, nggak apa-apa. Kamu terus mengasah keterampilanmu di rumah, tidak apa-apa. Ada Tuhan yang mengendalikan virus COVID ini. Sehingga kamu tidak perlu takut untuk itu. Dan kamu tetap berdoa. Nanti Tuhan selesaikan bagi kita. Demikian adik-adik. Rasa takut itu akan terselesaikan dengan iman dan hikmat. Dan juga kita selalu berdoa kepada. Baik adik-adik. Demikian firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap di hati kami, dan kami merenung-renungkannya. Setiap kami merasa takut, kami ingat Elisa yang selalu berpengharapan kepada Allah, dan selalu beriman kepada Allah, dan selalu berdoa untuk segala persoalan yang ada. Biarlah kami meniru Elisa, sehingga kami menjadi anak yang tangguh dan berani. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat 19. Kakak bacakan ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, adik-adik bisa hafal ya. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu, kakak ada pengumuman bahwa minggu depan, tanggal 1 Agustus, adik-adik telah naik kelas. Yang kelas 3 ke kelas 4 dan kelas 4 ke kelas 5. Hari minggu depan, 1 Agustus, adik-adik naik kelas 3 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 5. Kemudian nanti tanggal 25 ya, nanti sore jam 17 kita akan ada acara jumpa di mana kita akan Zoom bersama kakak sekolah minggu dengan adik-adik. Siapkan diri kalian ya. Adik-adik, demikian Kak Sarah mengakhiri firman Tuhan hari ini, dan Tuhan berkati. Nah, adik-adik, karena kita semua sudah naik kelas, untuk aktivitas kali ini, Kak Josephine minta adik-adik untuk pilih 3 lagu sekolah minggu yang adik-adik suka. Dan nanti adik-adik kasih infonya di grup orang tua ya. Misalnya seperti ini. Nama
Josephine ya, Josephine. Kemudian lagu, 3 lagu. Kalau Kak Josephine sukanya pertama lagu Allah itu baik. Kemudian yang kedua lagu Hati yang Gembira adalah obat. Dan lagu ketiga adalah Aku Suka Memberi. Begitu ya adik-adik. Jangan lupa ya kasih tahu kakak ya di grup WA orang tua. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya Kak ya. Lagunya Aku Mau Memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkati semoga persembahan ini bisa dipakai di luar sana dan bisa berbagi-bagi. Makasih Tuhan. Sekarang juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati supaya persembahan ini bisa dipergunakan dengan baik. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Nah, kita boleh mengingat lagi apa fokus firman Tuhan hari ini. Apa adik-adik? Yang pertama adalah bersyukur pada Allah karena menunjukkan kepada kita anugerah dan belas kasihan. Yang kedua, bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya. Dan yang ketiga, adik-adik, memohon kepada Allah untuk kekuatan dan keberanian ketika kita takut. Nah, adik-adik, sekarang jangan takut ya, karena Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan Yesus angkat takut kita. Nah, kita harus bergembira selalu, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, yuk Kak, kita berdiri ya adik-adik ya. Kita mau nyanyikan lagu penutup kita. Hati yang gembira adalah obat dan aku bahagia. Bahagia. Yuk, adik-adik berdiri ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
gembira, Tuhan senang. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar di saat kami takut. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau bersama kami ya Tuhan. Kami dapat menjaga kesehatan kami. Dan kami juga dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah diinformasikan oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita